يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid, alhamdulillah kita bisa kembali kajian untuk ngolek sore hari ini. Ngaji kepada kita kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngolek ya. Ngaji online. Wih, ini istilahnya luar biasa, remaja Masjid Al-Huda. Ide yang boleh diangkat jempol 2 atau 3. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kru yang ada di sini juga diberi kesehatan. Semoga para jamaah, sahabat masjid semua yang ada di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sahabat masjid rahimakumullah, pertemuan awal saya pernah membahas tentang program revolusi Jamaah Masjid Al-Huda. Di antaranya program masjid melayani, masjid bersih, masjid tertib, masjid mandiri, dan masjid multifungsi. Kalau para sahabat masjid ingin tahu, mungkin yang masjid melayani itu ada di Facebook ya. Itu cara rincinya seperti itu. Insya Allah pada kesempatan kali ini masih seri manajemen masjid. Ada yang sering jadi pikiran ya. Saya sering terlintas seperti ini. Saya yakin semua jemaah masjid atau para pengurus masjid atau DKM atau para asatidz yang suka berjamaah di masjid mengharapkan
banyak orang-orang yang melaksanakan sholat di masjid, terutama para bapaknya. Ya syukur-syukur ada remajanya, ada pemudanya, syukur-syukur seperti itu. Pasti harapannya seperti itu. Jadi ingin masjid itu banyak yang sholat berjamaah. Karena saya pasti sama pemahamannya bahwa semakin banyak sholat berjamaah, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapat. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan atau lewatkan. Kita hanya bisa mengeluh tanpa kita mencari solusi. Hanya bisa menyalahkan itu gara-gara menyalahkan orang lain. Kenapa sih orang lain itu nggak mau pada ke masjid? Bahkan ada yang mengatakan istilahnya, memang untuk ibadah mah susah. Sebetulnya nggak gitu juga sih. Bisa juga yang disalahkan jangan orang lain. Tapi bisa disalahkan DKM-nya, ustadznya, atau jemaah masjidnya. Apa maksudnya kok yang disalahkan DKM? Artinya mereka tidak mau ke masjid, mereka nggak mau berjamaah ke masjid, mungkin mereka nggak tahu pahala sholat berjamaah di masjid. Mungkin mereka nggak tahu keutamaan melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Atau mungkin DKM-nya nggak pernah membahas tentang fadilah sholat berjamaah, fadilah datang ke masjid, fadilah yang lainnya seperti menunggu sholat berjamaah, fadilah adannya. Kapan orang-orang masjid itu membahas hal-hal seperti itu? Kalau orang masjid jarang membahas masalah keutamaan masjid, masalah berjamaah di masjid, masalah pergi ke masjid, bagaimana mungkin orang lain akan mau ke masjid karena emang mereka nggak tahu ganjarannya, nggak tahu pahalanya, nggak tahu hikmahnya. Jadi masalahnya kalau kita ingin menambah jamaah masjid, sering-seringlah para DKM, sering-seringlah para asatid, sering-seringlah pengurus masjid membicarakan tentang keagungan, kebesaran, hikmah, fadilah sholat berjamaah di masjid, sholat atau berjalan menuju ke masjid. Mungkin ini harus jadi apa ya? Harus jadi perhatian. Ini yang harus jadi kita nggak mencari kesalahan orang lain, tapi mencari kekurangan diri kita. Kalau kita rutin menjelaskan tentang fadilah sholat berjamaah, mungkin bahwa sholat berjamaah punya fadilah dilipat gandakan ganjarannya sampai 27 derajat atau 25 derajat. Berangkatnya ke masjid dapat pahala yang luar biasa. Kemudian kita menunggu sholat berjamaah, pahala juga, ada silaturahminya juga. Di masjid ada taklimnya juga, berarti kita belajar, berangkat dari rumah, mau ngaji juga. Kemudian kita sampaikan fadilah mengaji, keutamaan belajar, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan masjid. Saya yakin ketika kita sebagai pengurus masjid banyak membicarakan tentang fadilah sholat berjamaah, fadilah keutamaan pergi ke masjid, fadilah taklim di masjid, orang lain akan sedikit-sedikit paham dan ngerti. Oh iya, kenapa mereka yang dari jauh suka datang ke masjid? Karena ada pahala yang luar biasa, ada ganjaran yang luar biasa, ada fadilah yang luar biasa. Ini tugas kita sebagai pengurus masjid menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah. Terus aja diulang-ulang sampai mereka bukan hanya ngerti tapi paham. Jangan bosan pengurus masjid menyampaikan tentang fadilah sholat berjamaah. Jangan bosan pengurus masjid menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah, keutamaan berjalan menuju masjid, keutamaan iktikaf di masjid, keutamaan ngaji di masjid. Ini harus kita terus ulang-ulang, sampaikan. Sehingga orang lain semakin kita sering menyampaikan, semakin paham, oh ternyata mereka datang ke masjid itu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ganjaran Allah Subhanahu dan pahala sholat yang luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ini yang harus jadi tolak ukur kita untuk meningkatkan jamaah masjid. Bagaimana caranya? Selain kita menyampaikan padilahnya dengan ceramah, dengan pidato, dengan khutbah Jumat, atau kita sisipkan satu hadis tentang fadilah sholat berjamaah. Kita juga bisa membuat buletin atau seperti surat kabar kecil lah. Kita masukkan di sana tentang fadilah sholat berjamaah, fadilah infak, fadilah sedekah. Mungkin kita kasihkan sama warga. Bisa jadi seperti itu. Atau pas Jumatan kita simpan di depan,
Kita sebagai tarbiyah kepada mereka, sedikit-sedikit mereka nggak tahu bahwa melaksanakan sholat di masjid ganjarannya luar biasa. Atau ada juga ini rancangan Masjid Al-Huda nanti suatu saat nanti insya Allah kalau ada kegiatan kita undang mereka, undang sholat berjamaah, dan dalam undangannya itu ada penjelasan tentang fadilah sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Ini emang tugas kita yang harus terus disampaikan, dan memang kita harus berani berinovasi bagaimana caranya mengajak warga-warga sekitar mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Huda punya prinsip ya, bahwa masjid itu bukan hanya untuk beribadah. Jadi ada 4B ya, 4B supaya kita gampang mengingatnya. Jadi ada 4B fungsi masjid. Apa 4B itu? Yang satu, jadikan masjid tempat beribadah, beramal, berbagi, dan belajar. Gampang kan? Jadi diulangi. Ada di Masjid Al-Huda kita gunakan masjid itu sebagai, ada fungsi masjid itu 4B. Tempat beribadah, tempat beramal, tempat berbagi, tempat belajar. Supaya kita ketika ke masjid itu mendapatkan semuanya. Cara ganjaran ibadah sholatnya kita dapat, ya. Beramalnya juga kita dapat, kemudian berbaginya juga kita dapat, dan belajarnya juga kita dapat. Sedikit gambaran yang sudah berjalan di Masjid Al-Huda. Yang pertama adalah fungsi yang pertama, tempat beribadah. Kita jadikan masjid itu tempat beribadah. Pasti tujuan masjid adalah tempat untuk beribadah. Sholat berjamaah, pasti sholat Jumat, terus sholat Idul Fitri, sholat Taraweh, sholat Idul Adha. Fungsi masjid semuanya pasti untuk tempat beribadah. Kemudian ada tambahnya lagi. Yang kedua, fungsi masjid yang sudah dicoba di Al-Huda adalah tempat beramal. Mungkin ini juga sudah ada yang melaksanakan. Tapi apa di sini yang maksud dengan fungsi masjid sebagai tempat beramal? Dengan berjalannya kita ke masjid, kita sudah dapat pahala. Itu juga amal soleh. Ketika di masjid kita menemukan sampah, kita ambil sampah itu dan kita buang ke tempat sampah, itu juga amal soleh. Ketika halaman masjid kotor, kita ambil sapu, kita bersihkan halamannya itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah udah jadi amal soleh. Masuk ke tempat wudhu, tempat wudhunya kotor, kita bersihkan juga, jadi amal soleh lagi. Berangkat masuk ke masjid, masjid, lihat keliling masjidnya, apakah ada kotoran. Kalau ada kotoran, kita ambil sapu, langsung kita bersihkan, jadi amal soleh. Waktu azan, kita azan, subhanallah, itu amal soleh. Fadilah azan itu, kalau kita berkumandang azan, apapun yang mendengar suara kita, apapun yang mendengar suara azan kita, baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan, apapun yang mendengar suara kita, itu akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah bahwa orang ini pernah mengajak sholat berjamaah. Subhanallah. Itu amal soleh. Kemudian kita bisa amal soleh lagi merapikan sandal jamaah. Rapihkan yang acak-acakan, kita rapihkan. Motornya yang acak-acakan kita rapihkan. Kalau ada sepeda, sepedanya kita rapihkan. Insya Allah dapat pahala. Itu amal soleh. Jadikanlah masjid sebagai tempat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu amal soleh. Kita punya ilmu, ya, mengamalkan ilmu kita, subhanallah, itu amal soleh. Kita berbagi pengalaman, berbagi nasihat, at-tawassul haq, at-tawassul sabr. Ya. Kita berbagi nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Subhanallah, itu amal soleh yang tidak
besar, hal kecil, tapi ketika kita mengerjakannya dengan ikhlas dan kita setiap datang ke masjid dan melakukan seperti itu, insya Allah itu jadi amal soleh yang sedikit-sedikit akan menjadi besar. Insya Allah kalau kita melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tempat berbagi. Di masjid itu kita siapkan kotak infak. Kalau kita punya uang, kita masukkan kotak infak. Jadi yang namanya kita berbagi atau bersedekah itu bukan hanya Jumat saja. Setiap kita ke masjid punya uang, mau infak, bisa kita sisipkan atau masukkan ke kotak infak. Atau di Masjid Al-Huda ini ada Baitul Mal. Bisa para jamaah atau warga sekitar sini menitipkan hartanya berzakat atau berinfak atau sedekah ke Baitul Mal. Alhamdulillah ini rutin, santunan guru ngaji, santunan yatim, jompo, itu sebagai bentuk bahwa masjid kita jadikan sebagai tempat berbagi. Ada juga yang dilakukan oleh para jamaah Masjid Al-Huda, yaitu setiap ba'da subuh. Ini luar biasa, alhamdulillah, mudah-mudahan terus berjalan. Setiap ba'da subuh di masjid itu para jamaah bawa sendiri. Ada yang bawa bakwan, ada yang bawa bakwan cireng, ya. Terus bahkan ada wuduk juga. Bahkan kadang-kadang bubur. Setiap ba'da subuh ada aja itu untuk sarapan untuk jamaah. Subhanallah. Itu adalah ladang pahala dari sedekah kita, ladang pahala dari berbagi kita, insya Allah. Ya. Terus mudah-mudahan di Al-Huda kita galangkan seperti itu sebagai amal jariah dan jadikan masjid itu tempat menyenangkan lah. Saya sering atau pernah menyampaikan bahwa masjid itu sejahtera jamaahnya, kenyang jamaahnya, ya, makmur masjidnya, kenyang jamaahnya. Jadi jangan sampai orang datang ke masjid itu yang tadinya lapar, dia pulang masih lapar. Jangan sampai orang datang ke masjid itu ketika dia haus, dia pulang masih haus. Makanya kita siapkan di sini air mineral. Ini di luar bulan puasa ya, di luar bulan puasa. Itu sebagai bentuk pelayanan pengurus masjid kepada jamaah. Jadi jadikan masjid tempat berbagi. Insya Allah semakin banyak berbagi, semakin melimpahlah kita. Semakin banyak berbagi, jangan takut kita miskin. Semakin banyak berbagi, insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah masjid. Kita jadikan masjid atau fungsikan masjid sebagai tempat belajar. Kalau kita punya ilmu agama, jangan sungkan-sungkan kita datang ke masjid, sampaikan ilmu agama kita. Kita bisa baca Iqra, bisa baca Al-Quran, sampaikan saja. Ada anak kecil kita sampaikan. Seikhlasnya saja. Jadi kita berbagi ilmu. Dan orang yang datang pun ke masjid, dia akan menambah ilmu. Jadi jangan sampai orang ke masjid itu ketika dia datang ke masjid, dia pulang nggak dapat ilmu. Lalu di Masjid Al-Huda apa yang kami lakukan agar ketika jamaah datang ke masjid itu dapat ilmu? Yang kami lakukan adalah setiap sholat isya ada taklim. Walaupun dibacakan satu hadis. Yang penting kita rutin. Ada taklim ba'da isya, ada taklim ba'da subuh. Ini yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Huda. Ngajak. Ini kita lakukan sebagai bentuk jangan sampai orang yang berjamaah ke masjid, dia sering berjamaah ke masjid tapi ilmunya nggak nambah. Ini tujuannya supaya jamaah masjid semakin paham dan semakin ngerti. Ibadah itu bukan hanya ikut-ikutan, tapi dia ngerti dan paham. Oh, ternyata ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini adalah kewajiban kita. Oh, ini adalah Jadi kita jadikan masjid adalah tempat belajar. Bahkan ada kata-kata yang bagus juga. Kita jadikan masjid itu sebagai kampus dan pesantrennya warga. Kita jadikan masjid adalah universitas atau pesantrennya warga. Kalau bisa tiap 5 waktu itu ada taklim. Kalau kami itu setelah isya itu tentang fadilah amal.
biar para jamaah itu ketika zikir, ketika sholat berjamaah, ketika membacakan amaliyah-amaliyah atau zikir bersama, mereka paham dan ngerti maksud atau dasarnya. Terus pada subuh itu materinya tentang fikih ibadah, supaya sholatnya itu mulai diperbaiki dengan cara kita tiap ba'da subuh disampaikan materi-materi tentang fikih ibadah. Kalau ba'da isya kita sampaikan tentang fadilah amal, ba'da subuh kita sampaikan tentang fikih. Mungkin nanti pada zuhur kita ada materi lagi tentang yang lain, insya Allah ke depan. Yang penting, jadikan masjid tempat belajar, jadikan masjid kampusnya warga, jadikan masjid pesantrennya warga. Insya Allah masjid akan makmur. Karena tujuan masjid adalah bagaimana orang-orang itu bukan hanya agamanya yang baik, ya, tetapi keluarganya juga dia semakin baik. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 4 fungsi masjid yang harus kita amalkan, yang harus kita sampaikan pada jamaah. Yaitu masjid, jadikanlah masjid tempat beribadah. 2, jadikanlah masjid tempat beramal. 3, jadikanlah masjid tempat berbagi. Dan 4, jadikanlah masjid tempat belajar. Jadi ada 4 B. Beribadah, beramal, berbagi, belajar. Insya Allah dengan prinsip seperti itu, masjid kita akan makmur dan berdaya insya Allah. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sampaikan lagi tentang fadilah berangkat ke masjid, ya, atau fadilah sholat berjamaah di masjid. Ini dalam rangka kita semua semakin paham dan ngerti apa sih kita kok ada yang jauh datang ke masjid. Ternyata datang ke masjid itu bukan masalah jarak kalau sekarang itu. Karena alhamdulillah ada yang jaraknya jauh sampai ke Masjid Al-Huda. Tapi ada juga yang di pinggir masjid itu nggak pernah sholat masjid juga ada. Jadi masalahnya bukan jarak, tapi masalahnya masalah keimanan dan masalah masalah keimanan dan keyakinan. Jadi masalah keimanan dan masalah niat. Masalah keimanan dan masalah. Jadi masalah cuma itu. Kalau jauh tapi dia niat, insya Allah dia akan sampai ke masjid. Tapi kalau walaupun dia di pinggir masjid, kalau nggak niat, datang ke masjid. Nah, perjalanan yang paling jauh itu adalah perjalanan yang menuju masjid. Ke mall kita bisa, ke tempat rekreasi kita sampai jalan-jalan kita. Tapi ke masjid tidak semua orang mampu. Tergantung niat dan keimanan. Insya Allah sahabat masjid, kita bareng-bareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah salat berjamaah di masjid dan terus beramal di masjid, berbagi di masjid dan terus belajar di masjid insyaallah. Para pengurus DKM, pengurus masjid, ciptakanlah masjid itu bagaimana ada taklim, ciptakanlah masjid itu bagaimana ada yang menampung zakat. Supaya mereka mudah untuk melakukan berbagi dan untuk melakukan belajar. Para jamaah masjid atau sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan sholat berjamaah di masjid yang patut kita renungkan, dan ini mudah-mudahan jadi dasar kita untuk terus memotivasi diri kita semangat berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul rajuli fi jama'ati tudha'afu ala sholati fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa isrina di'fan." Salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah Bentar, ada gangguan. Salatnya seorang laki-laki di masjid, jodoh afu itu akan dilipat gandakan pahalanya ala sholatihi
fi baitihi wa fi suqi, dibanding sholatnya dia di rumahnya dan di pasarnya. Khamsan wa isrina di'fan. Berapa? 25 derajat. Ada sebagian yang mengatakan 27 derajat, ada yang sebagian mengatakan dalam hadis itu 25 derajat. Ada. Kalau yang 27 hadisnya as-salatu jama'ati afdhalu min salati fardhi bisabi wa isrina darajah. Itu adalah orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Sholatu jama'ati, sholat berjamaah afdhalu min salati fardhi, lebih baik, lebih bagus dibanding sholat sendirian. Bisabi wa isrina darajah, dengan 27 derajat. Subhanallah, ini luar biasa. Kalau di rumah pahalanya cuma satu. Itu juga kalau betul pahalanya. Betul bacaan Fatihahnya. Tapi kalau di masjid ada 27 derajat, insya Allah. Ada juga yang menjelaskan kenapa ada beda pendapat, ada yang 25, ada yang 27. Itu katanya dijelaskan juga kalau yang 25 itu sholat berjamaah zuhur, asar dan maghrib. Sedangkan yang 27 itu adalah sholat berjamaah isya dan subuh. Karena sholat itu adalah sholat yang paling susah banget dikerjakan. Karena memang subuh waktu tidur waktu kita tidur harus bangun, harus ke air, harus duduk, dan kita berjalan ke masjid, kadang-kadang masih ngantuk juga, makanya pahalanya besar. Ya idealnya satu waktu 20. Tapi sholat aku dari lima waktu dengan ada lipatan pahala di sana. Kenapa kita nggak tertarik? Bukankah kita ibadah itu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus benar-benar mengindahkan, benar-benar kita mengikuti sunnahul huda, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu salat di masjid. Subhanallah. Pahala ini 25 derajat dibanding 1 derajat. Berarti kalau kita hitungan hari aja, jauhnya luar biasa. Walaupun memang ada mungkin orang yang sinis itu, sholat di masjid nggak jamin masuk surga. Emang iya, tapi sholat di masjid adalah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat di masjid kita adalah mencari atau kita melaksanakan perintah Rasul dan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga sudah melalui Rasulnya disampaikan. Ini keutamaan sholat berjamaah, ini keutamaan sholat sendiri, ini keutamaan yang lain. Jadi kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Yang jelas pahalanya itu dalam hadis Rasul 25 derajat atau 27 derajat. Subhanallah. Ini pahala luar biasa. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini diteruskan wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja ila masjidi la yuhriju ila shalah. Jamaah masjid, apabila kita berwudu kemudian kita fa ahsanal wudu'a, memperbaiki wudu kita, tsumma kharaja ila masjid, kemudian kita keluar menuju masjid, la yuhriju ila shalah, tidak ada niat lain kita keluarnya itu hanya menuju masjid, ya, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Lam yahtu khatwatan. Lam yahtu khatwatan.
maka tidak ada satu langkah pun dari langkah itu ila rufi'at lahu biha darajah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Subhanallah. Wa khatu anhu biha khati'atun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapus satu kesalahan. Sahabat masjid yang rahmati Allah, ketika kita berjalan menuju masjid, sebelumnya kita wudhu di rumah, memperbaiki wudhu kita dengan sempurna, kemudian kita menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dari langkah-langkah kita, langkah yang kita yang satu adalah ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah yang lainnya dihapus kesalahan-kesalahan kita oleh Allah. Berarti diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Bayangkan kalau kita semakin sering menuju masjid, semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita. Kalau Allah sudah mengangkat derajat seseorang, jangan mengharapkan diangkat derajat oleh manusia. Secara otomatis kita akan diangkat derajat oleh manusia. Itu bukan tujuan kita Allah ridho sama kita, Allah memberikan lipatan ganjaran kepada kita. Kita ulang lagi ya hadisnya, ini bagus. Idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu ila shalah. Apabila seseorang berwudu, kemudian memperbaiki wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid dan tidak ada niat yang lain kecuali mengharapkan atau kecuali dia hanya ingin datang ke masjid, lam yahtu khatwatan, maka tidak ada satu langkah pun dari sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Jadi yang tadi hadis yang masih satu hadis ini, intinya barang siapa atau seorang laki-laki yang mengerjakan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan ganjarannya dengan 25 derajat. Kemudian barang siapa yang keluar dari rumah, kemudian dia menyempurnakan wudhunya di rumah dengan sempurna, kemudian dia berjalan menuju masjid, tujuannya cuma ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan langkah-langkahnya itu, langkah yang pertama, langkah yang satu Allah akan angkat derajatnya, langkah yang satu lagi Allah akan hapus dosanya. Selanjutnya hadis ini sebagai motivasi kita untuk berjamaah di masjid. Fa idza shalla lam tazal malaikatu tusalli alaihi madam fi musalla. Apabila melaksanakan sholat, lam tazal malaikatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat tusalli, maka akan mendoakan tuh malaikat kepada orang tersebut madama fi musallahu, selagi orang itu masih duduk di tempat sholatnya. Jadi ketika kita sudah sholat, kita masih belum rubah nih duduk kita, tahiyat akhir kita duduk, kita zikir kita, setelah itu wirid, kita berdoa dan sebagainya, belum rubah duduk kita, maka Allah akan menurunkan malaikat dan Allah akan menjadikan malaikat itu berdoa kepada orang itu. Jadi lam tazal malaikat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu akan mendoakan orang yang masih duduk di tempat sholat. Apa yang doa yang disampaikan? نزعت أسرار قلبي وجئت Aduhum ilaiha mamsa, orang yang jauh jaraknya. Subhanallah, ini jarak yang jauh itu jadi aset pahala, bukan jadi alasan jauh, semakin jauh
semakin besar. Jadi orang yang paling besar, orang yang paling banyak ganjarannya orang yang berjamaah di masjid adalah orang yang paling jauh jaraknya antara rumahnya dengan masjid. Ini yang harus jadi motivasi kita. Ternyata perjalanan kita yang mendapatkan pahala adalah perjalanan menuju masjid. Makanya perjalanan menuju masjid ini sepertinya mudah tapi susah. Kalau kita perjalanan kemana aja kita sampai, ini kita sampai, jalan-jalan kita sampai, ke pasar kita sampai, ke tempat-tempat yang lalai kita sampai, ngabuburit keluar kita sampai. Tapi belum tentu orang itu bisa nyampe. Ada kata-kata yang menarik, yang bagus. Gak masalah sendal kita itu hilang di masjid. Yang masalah adalah kalau sendal kita nggak pernah mampir di masjid. Kita bayangkan, kita analogikan dengan yang lain. Gak masalah motor kita hilang. Artinya bagaimana caranya kendaraan-kendaraan yang kita miliki itu sebagai suatu saat nanti sebagai saksi bahwa kendaraan ini pernah dibawa menuju masjid. Motor kita pernah dibawa ke masjid. Punya mobil kita bisa parkir di pinggir masjid melaksanakan sholat. Harusnya itu harus jadi saksi. Harusnya itu harus jadi ingatan bagi kita. Jadikan apapun yang kita pakai, apapun yang kita miliki sebagai bukti untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Ke masjid kita bisa pakai motor atau kita bisa pakai sepeda. Agar suatu saat nanti kendaraan yang kita pakai adalah menjadi bukti bahwa kita pernah menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat berjamaah. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi sebuah hadis yang menjelaskan man sholal isya fi jama'atin fa ka'anna maqama nisful lail wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna maqama al-lailu kulli. Man shalla, barang siapa yang mengerjakan sholat isya kepada sholat isya fi jama'atin dengan cara sholat berjamaah, artinya berjamaah di masjid, maka anna maqama nisful lail, maka orang itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti melaksanakan sholat setengah malam. Setengah malam. Orang yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka pahalanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang melaksanakan sholat setengah malam. Berarti kalau setengah malam ya jadi jam 6 sampai jam 12. Wa man sholat subha fi jama'atin fa ka'anna maqama lailu kulli. Subhanallah, ini pahala sholat subuh. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, fa ka'anna maqama lailatul kulli, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti melaksanakan seluruh malam. Subhanallah. Ini sholat subuh berjamaah. Gak ada yang bisa menandingi sholat subuh berjamaah. Jadi ketika orang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka ganjarannya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan seperti orang yang melaksanakan sholat semua malam, seluruh malam. Kalau sholat isya cuma separuh malam, kalau sholat subuh itu seluruh malam. Inilah yang menjadi motivasi kenapa orang-orang berjuang untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh, karena di sana ada pahala-pahala yang luar biasa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat pahala yang lebih banyak. Karena yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah amal kita. Amal kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal sholat kita, amal ibadah semuanya yang tadi yang lipat-lipat ganda pahala itu akan ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amal sholat kita akan dihitung, kemudian dosa kita juga semuanya akan ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang ada hitungannya adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Amal soleh kita ada catatannya yang sangat lengkap, dosa kita ada catatannya yang sangat lengkap, tidak ada yang terlewat pun.
amal soleh kita, dosa kita, dan ada catatan lagi. Nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita pun itu akan ada catatannya. Jangankan amal soleh kita untuk menebus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menebus dosa kita aja belum tentu kita akan bisa menebus. Makanya orang yang masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan gara-gara salatnya, tapi gara-gara emang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Emang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita melaksanakan sholat berjamaah, adapun kita melaksanakan infak, sedekah, amal sholat yang lainnya, kita hanya mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai amal dia untuk mencari rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu jadi jaminan amal sholat kita termasuk sholat kita menjadi surganya, memiliki surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Hitungannya seperti itu. Amal soleh kita akan dicatat, ada catatannya. Dosa kita akan dicatat, kemudian nikmat-nikmat Allah pun akan dicatat. Ada catatan yang detail. Dari menit detiknya kita bernapas, kita bisa bergerak, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar. Itu nikmat Allah. Makanya kita kalau menghitung nikmat Allah nggak bakal kehitung. Mata kita, telinga kita, hidung kita. Kemudian ada sinar matahari, ada cahaya. Ini cahaya ciptaan Allah juga. Ada siang, ada malam. Nikmat Allah itu banyak yang kadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat Allah. Kita sering melihat anak kita, jarang kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberikan mata kami dengan normal, masih melihat keluarga kita, masih bisa melihat keluarga kami. Ada siang, nikmat Allah. Ada malam, nikmat Allah. Yang harus disyukuri. Yang kadang-kadang kita suka dilupakan. Nah, jadi akan ada 3 catatan. Catatan amal baik kita, dosa kita, dan catatan semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi jangan terlalu berharap, apalagi yang soleh saja belum tentu bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang jauh dari ketaatan. Makanya kita perbaiki diri, terus ikhlaskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat ridho Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya dengan pertolongan Allah, ridho Allah dan rahmat Allah Subhanahu. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pegangan untuk para jemaah masjid, para pengurus masjid atau DKM, sering-seringlah menyampaikan tentang fadilah sholat berjamaah, sering-seringlah menyampaikan tentang fadilah berjalan menuju masjid, sering-seringlah menyampaikan tentang fadilah azan, sering-seringlah menyampaikan fadilah tentang yang berlama-lama di masjid, orang yang menunggu waktu di masjid. Seringlah sampaikan fadilah-fadilah itu agar orang lain semangat, agar orang lain tahu pahala atau ganjaran sholat berjamaah di masjid. Ini yang harus kita terus sampaikan, dan insya Allah materi ini akan terus berlanjut ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan intinya yang ingin saya berbagi pada sahabat masjid semuanya, bahwa Masjid Al-Huda punya prinsip atau memiliki fungsi masjid. Yang pertama, jadikanlah masjid sebagai tempat beribadah. Yang kedua, jadikanlah masjid tempat beramal. Yang ketiga, jadikan masjid sebagai tempat berbagi. Dan yang keempat, jadikanlah masjid sebagai tempat belajar. Beribadah, beramal, berbagi, belajar. Insya Allah dengan memungsikan masjid seperti itu, masjid kita akan tercipta masjid makmur dan masjid berdaya. Kemudian hadis-hadis Rasulullah yang tadi disampaikan itu sebagai motivasi kepada kita yang sudah melaksanakan sholat berjamaah,
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat dari Allah, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sudah merasa tidak jadi beban ketika berangkat ke masjid. Kita menikmati berangkat ke masjid, kita menikmati kondisi di masjid. Dan bagi sahabat masjid yang belum istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita bisa melaksanakan sholat di masjid yang pahalanya luar biasa, yang pahalanya tidak bisa digantikan dengan ibadah. Kenapa ada orang-orang mungkin sekarang ya, sekarang lagi musim virus ya, COVID-19. Kenapa ada orang-orang yang masih ngeyel melaksanakan sholat berjamaah? Salah satu alasannya adalah karena tidak ada pahala atau ganjaran yang bisa melebihi sholat berjamaah. Bukankah kita hidup beribadah itu harus semakin taat dan semakin baik? Terus kalau kita di rumah, apakah semakin baik ibadah? Apakah ada jaminan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada jaminan ganjaran yang berlipat ganda di rumah? Makanya jangan saling menyalahkan. Orang yang melaksanakan sholat juga jangan disalahkan. Orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah juga jangan disalahkan. Semuanya ada dasarnya. Dan yang jelas, bagi orang yang terus ngeyel ingin berjamaah sholat di masjid, kita harus benar-benar ngerti. Hanya orang-orang yang sering ke masjid, hanya orang-orang yang paham fadilahnya, yang ngerti kenapa mereka ngeyel ke masjid itu. Tadi, karena pahala berangkat ke masjid yang luar biasa, yang tidak pernah bisa diganti dengan sholat. Tapi karena himbauan pemerintah, insya Allah yang tinggal di rumah pun pahalanya akan sama sholat seperti di masjid, kalau seandainya awalnya itu dia seorang ahli masjid. Itu. Kalau awalnya dia seorang ahli masjid, dia akan dicatat sebagai orang yang terus berjamaah ke masjid, walaupun dia tidak sholat berjamaah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah lain waktu kita akan bertemu kembali dalam cara dari manajemen masjid agar masjid kita makmur dan masjid kita berdaya. Banyak masjid-masjid yang belum, kadang-kadang masih ada masjid yang satu waktu sudah ada yang sholat berjamaah. Jangan sampai seperti itu. Jadi karena masjid kita sebagai tempat beribadah, berbagi, beramal, dan belajar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada baiknya, ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat masjid semua, kita sudah bersama-sama memperhatikan penjelasan dari Pak Ustadz Amo Abdullah tentang seri manajemen masjid, dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, baiklah sahabat masjid, tadi adalah pemaparan materi terkait seri manajemen masjid. Ustadz, ada pertanyaan mungkin seputar bagaimana sih mengelola masjid. Nah, salah satunya bagaimana cara membuat remaja betah datang ke masjid, kemudian mereka itu dijadikan kader generasi untuk memajukan masjid di kemudian hari gitu. Ustadz, bagaimana sih tata caranya atau tips-tipsnya untuk sahabat masjid ya, gitu, yang lagi nonton? Seperti itu Ustadz. Yang harus dilakukan adalah orang-orang masjidnya itu harus mengerti tentang kondisi remaja. Harus benar-benar memahami. Jangan mengacuhkan, jangan kadang-kadang ada masjid itu yang ketika anak-anak main di masjidnya langsung dibentak. Wah, sana. Itu kurang baik juga. Biarkanlah. Kalau contoh remaja ingin masih asik dengan gitarnya, jangan dulu kita larang. Biarkan saja dulu. Arahkan sedikit dulu. Kemana maunya. Jadi yang paling pokok cara membuat kader atau remaja masjid betah di masjid, pengurus masjidnya, apakah pembinaannya, apakah DKM-nya, terserah. Pengurus masjidnya harus ada yang mengayomi atau langsung mengikuti perkembangan remaja saat ini. Mau remaja itu kemana dan bagaimana, ikuti aja. Asalkan semuanya
dia bisa atau mau datang ke masjid. Jadi insya Allah kalau kita mengikuti keinginan remaja, kita nanti masukin ide kita, gagasan kita, terus arahkan, bimbing. Bahkan bila perlu anak-anak butuh modal, kita bantu modalnya. Gitu. Ini ketua DKM juga harus benar-benar jeli. Oh, ini potensi anak-anak ada, langsung kasih modal, kasih ini, kasih itu. Insya Allah. Jadi intinya bagaimana menjadikan remaja betah di masjid? Ya tergantung pengurus masjidnya. Kalau pengurus masjidnya tadi mau mengikuti perkembangan zaman dan mau mengikuti kemana maunya remaja masjid, insya Allah remaja masjid akan senang dengan kita, akan nyaman. Perdampingan dengan kita tuh akan nyaman. Emang harus ada seorang sosok yang bisa nyaman ngobrol dengan remaja, ngobrol dengan anak kecil, ngobrol dengan orang dewasa, ngobrol dengan ibu majelis taklim, itu beda lagi. Semuanya ada bagian-bagiannya. Kalau remaja ya gitu aja, ikuti aja kemana alurnya remaja. Kita kasih masukan, kita bimbing dan arahkan. Perlu diarahkan. Insya Allah remaja akan betah di masjid. Apalagi di Al-Huda ini ada wifi gratis. Salah satunya trik itu untuk membuat ini anak-anak kan ke HP luar biasa. Kalau anak-anak sudah mau ke masjid dengan itunya, kita disuruh apapun insya Allah. Itu kan trik saja. Agar mereka tinggal di masjid. Kalau di masjid dia sering berkumpulnya, minimal waktu sholat, ajak sholat. Ada lagi? Ya, cukup mungkin Ustaz, sangat luar biasa tadi tipsnya ya. Salah satunya memang Al-Huda ini menyediakan wifi ya untuk informasi untuk bagi sahabat masjid. Jadi banyak anak kecil juga yang memang lumayan masuk gitu untuk setidaknya berjaga di masjid gitu. Ini. Ya, Ustaz. Saya yakin rumahnya itu anak itu kalau disuruh sholat sama orang tuanya nggak mau sholat. Tapi ketika saya ada di sana anak main HP nggak tahu main game, saya tanya, udah sholat belum? Dia bilang, belum, sholat dulu. Itu dia nggak basa-basi, langsung sholat, walaupun dia sendirian. Ini ketika mereka sudah nyaman dengan kita, mereka sudah merasakan pancingan-pancingan strategi kita, mereka manut, suruh bersih, manut, suruh sholat, dia manut. Nanti kalau disuruh ngaji juga, pasti nggak bakal nolak. Kalau mereka sudah nyaman dengan kita, insya Allah, itu strategi. Seperti itu. Masya Allah, itu ya tadi sahabat masjid, salah satunya yaitu DKM juga harus mengerti akan pentingnya kaderisasi dan juga mengerti apa yang diinginkan remaja-remaja gitu kan. Nah, masalahnya bukan pada masjid itu sendiri, tetapi pada pengelolaan masjid itu sendiri. Ya. Pentingnya pemberitahuan bahwa banyaknya pahala juga di masjid, kemudian padilah keutamaan masjid itu seperti apa yang harus dipupuk sejak dini kepada para remaja, dan padilah keutamaan sholat berjamaah tentunya. Baik, seperti itu sahabat masjid. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang bermanfaat sekali pada sore kali ini. Untuk informasi kita akan tetap hadir besok dengan pemateri kita yaitu ada Aruhiyat. Untuk para sahabat masjid tentu selalu pantengin terus ngalek ngaji online kuy Al-Huda, Masjid Al-Huda Cibenying, agar kita lebih produktif di bulan suci Ramadan ini. Baik, sekali lagi tadi adalah bagaimana cara seri manajemen masjid yang insya Allah bisa memberikan tips-tips bagi para sahabat masjid, khususnya bagi para DKM masjid di luar sana. Baik sahabat masjid, ditutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.